السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء إلى حضرة النبي المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين، وخصوصا مصنف هذا الكتاب الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وشارحه الإمام إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى، ومؤسس هذا المعهد كيهاج محمد ثاني ابن الحاج الزهري، ووالدينا ومشايخنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين على كل نية صالحة وعلى كل ما نوينا ونوى به سلفنا الصالح. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, puji syukur pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian online dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah untuk mengisi waktu di antara maghrib dan isya yang istimewa ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab khuf ataupun sepatu kulit yang dikenakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khuf itu dikenal oleh orang Arab dan bahasa tersebut sudah merupakan bahasa yang ma'ruf di kalangan ahli Arab, bahwasanya khuf diartikan sepatu yang terbikin daripada kulit, yang mana sepatu tersebut meliputi seluruh bahagian tapak kaki. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwa baginda Rasulullah SAW memiliki beberapa buah sepatu khuf. Di antara lain, beliau memiliki 4 pasang sepatu khuf yang beliau dapatkan pada peperangan Khaybar. Ada sebuah cerita tentang khuf baginda Rasulullah SAW yang dianggap mukjizat Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat, sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Habril Ummah, yaitu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah bercerita bahwa baginda Rasulullah SAW apabila ingin qadha hajat, maka beliau pasti akan berlari mencari tempat yang jauh daripada pandangan manusia.
Maka pada satu ketika Rasulullah ingin qadha hajat, lalu setelah selesai itu beliau pun berwudu. Dan pada saat berwudu, selesai beliau berwudu, beliau mengenakan sepatu khuf. Karena di antara persyaratan mengenakan sepatu khuf supaya setelahnya itu bisa disapu adalah dikenakan dalam keadaan bersuci. Pada saat Rasulullah SAW mengenakan sepatu khuf, satu yang baru beliau pakai, tiba-tiba datang burung yang berwarna hijau mengambil sepatu beliau tadi. Dibawa terbanglah satu sepatu khuf Rasulullah SAW oleh burung tersebut. Setelah dibawa terbang, lalu dilemparkan oleh burung tadi, tiba-tiba setelah dilemparkan, keluar dari sepatu khuf beliau ular yang berwarna hitam. Artinya apa? Di antara salah satu mukjizat Rasulullah supaya beliau terhindar daripada bahayanya ular yang masuk dalam sepatu khuf beliau, Allah utus burung yang berwarna hijau yang membawa khuf tersebut. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya pada saat baginda Rasulullah SAW memanggil sahabat beliau untuk membawakan sepatu khuf, ambilkan sepatu khuf saya. Setelah itu dibawakan sepatu khuf dan beliau mengenakan salah satu daripada sepatu khuf tadi. Tiba-tiba datang burung gagak yang membawa salah satu sepatu beliau. Akhirnya setelah itu dilemparkan lagi sepatu beliau dan tiba-tiba muncullah hayyah, yaitu ular yang besar dari sepatu tersebut. Ini diantara salah satu mukjizat baginda Rasulullah. Lalu setelah itu beliau pun bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbas khuffaihi hatta yanfudhahuma." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka janganlah terlebih dahulu mengenakan sepatu khufnya sehingga sebelumnya dikibas-kibas terlebih dahulu. Kalau bahasanya dihantak-hantak dulu supaya ketahuan kalau ada di sana lipas, gugur lipasnya. Kalau ada cacing, gugur cacingnya. Ataupun benda atau makhluk hewan-hewan yang lainnya. Ini sekilas tentang khuf baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada cerita khuf daripada kitab ini. Dengan sanad yang bersambung dengan Al-Imam Abi Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau pun berkata, "Haddatsana Hannad bin As-Sirri qala haddatsana Waqi'un an Dalham ibn Salih an Hujair bin Abdullah an ibni Buraidah an abihi anna an-Najashiyya ahda lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima." Diriwayatkan daripada Imam Hannad, daripada Imam Waqi', daripada Imam Dalham bin Saleh, daripada Hujair bin Abdullah, daripada Ibn Buraidah, dari ayah beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Raja An-Najashi, boleh kita baca dengan baris An-Nijashi, bahkan dikatakan dengan baris kasrah itu lebih afsah dibanding An-Najashi. Boleh ya-nya ditasydidkan, boleh juga tidak ditasydidkan, tapi yang paling afsahnya tidak ditasydidkan ataupun ditakhfif saja. Raja Najasyi ahda, memberikan hadiah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuffain, dua buah khuf, dua buah sepatu. Tentu kalau berhadiah sepatu jangan cuma satu, karena kalau cuma satu nggak bisa dipakai. Tentu harus dua-duanya. Dan tidak benar juga kalau dua namun kiri dua-duanya atau kanan dua-duanya. Jadi harus seimbang kanan dan kirinya. Jadi beliau memberikan hadiah kepada Rasulullah dua buah khuf aswadaini, yang mana warnanya hitam. Syadzajaini, boleh dibaca sadzijaini. Arti syadidaini adalah hitamnya itu tidak berwarna-warni.
Jadi tidak ada corak-coraknya, hitam polos. Tidak ada bulu di kulit tersebut. Falabisahuma, kemudian Rasulullah pun mengenakan dua khuf tadi. Digunakan huruf ataf alfa, kata ulama, tufidu al-fawriyah. Beliau mengenakan sepatu khuf tadi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Artinya cepat beliau untuk memakainya. Di sini ada sebuah anjuran kepada kita, kalau kita diberikan sesuatu hadiah, maka alangkah bagusnya kita cepat atau segera memakai atau mengambil manfaat dari hadiah tersebut. Tujuannya adalah idharan lissurur, untuk menampakkan kegembiraan fil muhdi, di hati orang yang memberikan hadiah tersebut. Thumma tawadda'a, kemudian Rasulullah pun berwudu setelah mengenakannya tadi. Wa masaha alaihima, dan menyapu atas kedua khuf yang telah dikenakan dalam keadaan wudu tersebut. Di sini ada beberapa cerita yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Raja An-Najasyi. Siapa beliau itu? Beliau adalah salah seorang raja yang dikirimi surat oleh baginda Rasulullah SAW, dan beliau pun mau menerima surat tersebut, dan akhirnya beliau mau beriman dengan Allah dan juga Rasulullah SAW dan memeluk agama Islam dan mati dalam keadaan Islam. An-Najasyi itu adalah sebuah laqab, bukan nama, tapi laqab yang disematkan kepada setiap raja Habasyah. Nama asli beliau adalah Ashamah bin Abjar. Beliau memimpin mamlakah atau kerajaan yang disebut dengan Mamlakah Aksum. An-Najasyi adalah salah seorang raja yang pertama kali disalatkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan salat al-ghaib. Jadi pertama kali sejarah disyariatkannya salatul ghaib untuk jenazah ataupun mayit, yaitu pada saat baginda Rasulullah SAW mendengar berita wafatnya Raja An-Najasyi. Jadi pada saat itu Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat, ukhruju fasallu ala akhillakum mata bighairi ardikum. Kata Rasulullah, keluarlah kalian, lalu salatkanlah atas mayit saudara kalian yang mati di negeri yang jauh dari tempat tinggal kalian, yaitu di Habasyah. Jadi di sini pada saat itu baginda Rasulullah SAW, beliau bersama para sahabat pergi ke Sahra, ke gurun pasir, untuk melaksanakan salat ghaib tersebut. Dan menurut sebuah riwayat, pada saat Rasulullah SAW mensalatkan salat ghaib tersebut, mayit ataupun jenazah daripada An-Najasyi itu diangkat sehingga dihadapkan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah pun menyaksikan jenazah beliau. Tapi ini hanya berlaku bagi Rasulullah SAW, tidak berlaku bagi para sahabat. Sehingga tetap ini merupakan salah satu dalil disyariatkannya salat ghaib bagi kita yang jauh untuk jenazah yang meninggal di tempat yang jauh daripada tempat tinggal kita. Adapun di antara persyaratan salat ghaib, yang pertama tentunya jenazah tersebut mesti dimandikan terlebih dahulu atau ditayamumkan. Yang penting jenazah tersebut sudah suci. Makanya ada sebuah laghas ataupun teka-teki dalam fikih, ada syakhsun, seseorang yang mana orang lain tidak boleh bertayamum kecuali setelah bertayamumnya seseorang tersebut. Lalu apakah jawabannya? Yaitu jenazah ataupun mayit yang mesti disucikan dengan tayamum, karena pada saat itu tidak ada air, maka hanya bisa dilakukan tayamum. Mungkin gambarannya seperti jenazah yang
meninggal karena COVID-19 juga ditayamumkan. Maka di ketika itu bagi yang mensalatkan tidak dibolehkan tayamum duluan kecuali setelah suci ataupun ditayamuminya jenazah tersebut. Karena di antara syarat sah tayamum adalah sampainya waktu salat yang ingin dikerjakan. Salat jenazah waktunya bermula pada saat jenazahnya sudah disucikan. Maka sebelum jenazah tersebut ditayamumkan, bagi mereka yang ingin melaksanakan salat jenazah tidak sah tayamum duluan. Maka begitu pula bagi yang ingin melaksanakan salat yang gaib, maka tentunya setelah disucikan jenazah tersebut baru kita salatkan. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan salat gaib ini. Pendapat yang pertama merupakan pendapat kebanyakan ulama, yaitu salat gaib ini disyariatkan kepada setiap mayit yang meninggal dunia yang jauh dari tempat tinggal kita. Apakah dia orang yang alim, ataupun orang yang berjasa, ataupun orang biasa. Apakah sudah disalatkan di kampungnya ataupun belum, kita masih dianjurkan untuk mensalatkan secara gaib. Ini diantara pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Pendapat yang kedua, bahwasanya salat gaib itu hanya berlaku bagi mayit yang meninggal namun memiliki jasa bagi kaum muslimin, seperti raja, seperti orang alim, seperti pejuang, ataupun seperti orang kaya dermawan yang banyak jasanya kepada kaum muslimin. Tidak berlaku secara umum. Pendapat yang ketiga, berlaku kepada setiap mayit yang meninggal dunia, akan tetapi dengan catatan mayit tersebut belum disalatkan oleh ahli kampungnya. Kalau sudah disalatkan oleh ahli kampungnya, maka tidak dibolehkan lagi. Yang kita ikut adalah pendapat yang pertama, artinya siapapun yang meninggal dunia, apakah itu orang yang istimewa ataupun orang biasa, apakah sudah disalatkan di kampungnya ataupun belum, maka kita juga tetap dianjurkan untuk mensalatkan salat al-ghaib, salat jenazah dari kejauhan. Ini diantara salah satu cerita yang muncul daripada Raja An-Najasyi, yaitu pertama kali seseorang yang disalatkan oleh baginda Rasulullah SAW salatul ghaib. Kemudian pada penghujung hadis tersebut disebutkan wa masaha alaihima, bahwasanya baginda Rasulullah SAW setelah mengenakan sepatu khuf, beliau pun menyapu sepatu khuf tersebut. Ini diantara salah satu maudhu ataupun judul yang disebutkan dalam hadis yang mutawatir. Jadi ada di antara contoh hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang banyak, yang tidak mungkin sahabat tersebut sepakat berdusta. Jadi artinya hadis tersebut aman daripada kesalahan ataupun dusta. Maka di antara contohnya adalah hadis al-mashu alal khuffain, menyapu atas dua khuf setelah dikenakan dalam keadaan bersuci. Di antara lain adalah hadis asy-syafa'ah, hadis panjang yang berkenaan dengan syafaat. Hadis al-hisab, hadis ar-ru'yah, hadis ar-raf'u raf'ul yadain, baik itu fid du'a ataupun fis shalah. Ini di antara contoh hadis yang mutawatir. Dan yang paling banyak mutawatir adalah hadis yang berkenaan dengan berdusta terhadap Nabi ataupun berdusta atas Nabi dengan redaksi yang mirip seperti redaksi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan Nabi SAW, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara beberapa contoh hadis mutawatir yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa siapa yang tidak mempercayai dengan hadis mutawatir tersebut bisa dihukumkan kafir. Seperti hukum menyapu khuf, ini dikatakan
kalau tidak mempercayai dengan hukum tersebut yang mana sudah dijelaskan dalam hadis yang mutawatir bisa membawa kepada kekufuran. Na'udzubillah min